Assalamualaikum. Apa kabar semua? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Pada kali ini, kita akan masuk ke bab baru, yaitu tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Akan tetapi, pada kesempatan kali ini, kita akan fokus terlebih dahulu pada materi perubahan sosial budaya. Selamat memperhatikan ya. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian semua mengalami perubahan? Mari kita lihat gambar berikut. Setiap manusia pasti akan mengalami perubahan. Salah satu contohnya dalam hal perubahan fisik. Nah, begitu juga dengan masyarakat. Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Perubahan dalam masyarakat dapat berkaitan dengan perubahan pada lembaga sosial, nilai sosial, pola perilaku, organisasi, kelompok sosial, dan lapisan sosial. Nah, perubahan yang terjadi pada masyarakat dikenal juga sebagai istilah perubahan sosial budaya. Berikut ada beberapa pengertian perubahan sosial budaya menurut para ahli. Silahkan disimak ya. Kecepatan perubahan sosial budaya setiap masyarakat berbeda-beda. Hal ini tergantung dari terbuka atau tidaknya suatu masyarakat. Misalnya saja kecepatan perubahan sosial budaya antara masyarakat industri dengan masyarakat agraris. Masyarakat industri lebih cepat mengalami perubahan sosial budaya jika dibandingkan dengan masyarakat agraris. Hal itu bisa terjadi karena dalam masyarakat industri, perkembangan dan pengaruh budaya asing lebih mudah dan cepat berkembang serta menyebar dibandingkan pada masyarakat agraris, yang pada umumnya budaya dan adat istiadatnya masih sangat kental. Nah, perubahan semacam ini dikenal juga dengan istilah modernisasi. Modernisasi adalah usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang. Perubahan sosial budaya meliputi beberapa hal, yaitu dari cara berpikir, berperilaku, dan alat-alat. Dalam cara berpikir, contoh perubahannya mungkin yang dulu cara berpikirnya masih tradisional, kemudian sudah berubah menjadi berpikir secara rasional. Sedangkan begitupun dengan alat-alat yang dahulu menggunakan alat tradisional, sekarang sudah menggunakan alat-alat modern. Jadi, dapat disimpulkan dari penjelasan tadi bahwa hubungan antara perubahan sosial dan perubahan budaya yaitu perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya dalam masyarakat sangat banyak dan beragam, baik dari segi bentuk dan jenisnya. Bentuk sosial budaya dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama berdasarkan waktu, yang kedua berdasarkan pengaruhnya, dan yang ketiga berdasarkan perencanaannya. Berdasarkan waktunya, bentuk perubahan sosial budaya dibedakan menjadi evolusi dan revolusi. Sedangkan berdasarkan pengaruhnya, bentuk perubahan sosial budaya dibedakan menjadi perubahan besar dan perubahan kecil. Dan bentuk perubahan sosial budaya berdasarkan perencanaannya dibedakan menjadi perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Nah, mari kita bahas satu persatu tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Yang pertama, perubahan sosial lambat atau evolusi. Nah, perubahan sosial lambat dikenal juga dengan kata evolusi. Perubahan sosial lambat atau evolusi merupakan perubahan sosial yang memerlukan waktu yang lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Sedangkan revolusi atau perubahan secara cepat adalah perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat. Dan juga hal-hal mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan.
Adapun contoh dari perubahan evolusi yaitu kehidupan masyarakat primitif. Lamanya waktu yang diperlukan dalam perubahan mata pencaharian masyarakat dari masa berburu dan meramu, bercocok tanam dan berternak, dan pada masa pertanian dan masa perundagian dapat dicontohkan untuk perubahan evolusi. Sedangkan contoh dari perubahan revolusi yaitu adanya revolusi industri. Revolusi industri dikategorikan dalam perubahan sosial budaya yang cepat. Perubahan besar dalam revolusi industri terjadi pada bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Revolusi industri dimulai di Britania Raya dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika, dan Jepang. Nah, revolusi industri di Inggris dianggap sebagai pelopor revolusi di negara lainnya. Nah, berikut ini adalah syarat terjadinya revolusi. Dilihat dari pengaruhnya, perubahan sosial budaya dibagi menjadi dua, yaitu perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan yang pengaruhnya besar. Perubahan yang pengaruhnya kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung dan tidak berarti bagi masyarakat. Sedangkan perubahan yang pengaruhnya besar adalah perubahan yang membawa pengaruh besar pada masyarakat. Perubahan ini mempengaruhi lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada. Nah, berikut adalah contohnya. Nah, ini adalah contoh dari perubahan sosial budaya yang memiliki pengaruh kecil, seperti perubahan pada gaya rambut dan perubahan pada style berpakaian. Mengapa dua contoh ini dikatakan perubahan kecil? Karena perubahan tersebut hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukainya saja. Juga perubahan ini tidak membawa pengaruh berarti terhadap masyarakat. Nah, sedangkan contoh dari perubahan sosial budaya yang memiliki pengaruh besar yaitu adanya industrialisasi. Industrialisasi membawa pengaruh besar terhadap berbagai bidang di kehidupan masyarakat. Industrialisasi juga merupakan proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem mata pencaharian pada masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Nah, selanjutnya adalah perubahan dilihat dari perencanaannya. Hal ini terbagi menjadi dua, yaitu perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang dilakukan atas dasar perencanaan matang dari pihak yang menginginkan perubahan. Pihak-pihak yang menghendaki dan menjadi pelopor perubahan sosial budaya disebut agen perubahan atau agent of change. Nah, selanjutnya ada perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang ada di luar jangkauan masyarakat dan dapat melahirkan akibat-akibat yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Bentuk perubahan semacam ini biasanya menimbulkan masalah-masalah seperti konflik atau segregasi sosial. Adapun contoh perubahan yang direncanakan adalah pembangunan jalan. Pembangunan jalan dapat dikatakan sebagai contoh perubahan sosial yang direncanakan. Sedangkan contoh dari perubahan yang tidak direncanakan yaitu perubahan penggunaan traktor pada teknologi pertanian. Penggunaan teknologi traktor merupakan perubahan yang direncanakan, akan tetapi menimbulkan dampak yang tidak direncanakan. Misalnya, banyaknya buruh tani yang kehilangan pekerjaan karena tenaganya telah digantikan oleh mesin. Terima kasih, semoga apa yang kita telah pelajari bermanfaat dan sampai jumpa di materi selanjutnya.